Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah pertanyaan, jika misalnya ada berita duka ya, yang kemudian ada eh, seseorang yang meninggal di grup WhatsApp, tapi kemudian banyak yang mengucapkan dengan hanya ya mengirim stiker atau kalau kita lihat ya, disambut balasan doa dan Al-Fatihah, bisa dalam bentuk stiker yang tadi saya sebutkan atau teks ya, yang sudah di-save dan tinggal copy paste saja ya. Nah, apakah kalau kemudian hanya mengirim stiker atau teks doa tersebut ya, banyak mungkin ya, ini pertanyaan juga, gimana kalau saya cuma hanya ngirim stiker ya atau teks doa saja tanpa membaca doa tersebut atau tanpa membaca Al-Fatihah atau tidak melafalkannya, tidak mengucapkannya. Ini kira-kira bagaimana? Apakah bermanfaat bagi almarhum si mayit atau tidak? Nah, ini jawabannya, doa yang dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal adalah bisa sampai dan bermanfaat untuk mayit atau orang yang meninggal tersebut ya. Tetapi jika doa-doa tersebut hanya berbentuk stiker atau teks bacaan Al-Fatihah dan doa lainnya ya, tanpa diucapkan terlebih dahulu sebelum di-share, maka tidak dikatakan doa dan tidak bermanfaat atau tidak ada manfaatnya bagi si mayit. Kenapa? Doa-doa tersebut harus dilafatkan, diucapkan secara lengkap terlebih dahulu sebelum di-share. Jadi yang menjadi patokan adalah ketika diucapkan itu. Ya, itu ya. Nah, keterangannya dalam kitab Al-Adhkar ya, punyanya Imam Nawawi halaman 150 ya. Saya terjemahkan langsung aja ya. Bab perkataan dan hal-hal lain ya, yang bermanfaat bagi mayit ya, min qaulin wairihi ya. Ajma'al ulama'u ya, para ulama sepakat doa untuk orang meninggal dunia bermanfaat dan pahalanya sampai kepada mereka. Ya, ini kita berbicara tentang mengirim doa kepada si mayit itu sampai ya. Hadis-hadis juga banyak ya. Bagaimana kita lihat dalam surat ya, dalam Al-Qur'an ya, surat ke-59 ayat 10 ya. Itu ada ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunilah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Juga banyak ayat-ayat yang lain ya. Yaitu yang sering kita ucapkan ya, yang sering kita ucapkan, wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ya. Itu ampunilah kami dan untuk saudara-saudara kami yang sebelumnya ya. Dan juga dalam hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah berikanlah ampunan kepada ahli kubur Baqi Al-Gharqad ya. Dan juga beliau berdoa, ya Allah berikanlah ampunan kepada yang masih hidup dan sudah meninggal di antara kami. Ini dari hadis-hadis ya. Allahumma firli ahli Baqi Al-Gharqadi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya. Wa ghairu dzalik, dan banyak hadis-hadis itu. Ini yang pertama adalah doa bagi si mayit itu sampai. Ya, itu dalilnya ya. Yang kedua, dalam kitab yang sama, Al-Adhkar li Imam An-Nawawi halaman 16 ya. I'lam anal adhkar al-masyru'ah fi shalah ghairiha wajibatan kanat au mustahabbatan la yuhsabu. Ketahuilah bahwa zikir yang disyariatkan di dalam sholat dan ibadah lainnya, baik yang wajib ataupun sunnah, la yuhsabu, tidak dihitung syai'un minha ya, wala yu'taddu bihi hatta yatalaffadhu bihi ya. Sampai itu sekiranya ya diucapkan ya. Jadi kalau kita lihat ya, zikir yang disyariatkan dalam sholat dan ibadah lainnya, baik yang wajib ataupun sunnah, tidak dihitung dan tidak dianggap kecuali diucapkan ya. Ya, ini yang mana apa namanya, ya talafadhu bihi itu maksudnya apa? Ya, kemudian dijelaskan dalam kalimat selanjutnya, bihaitsu yusma'u nafsuhu ya, bihaitsu
yusma, didengar oleh dia sendiri, ya. Dan kemudian apabila pendengarannya sehat, idza kana shahihas sam'i la aridalahu, ya, dan dalam keadaan normal, tidak sedang dalam keadaan bising dan sebagainya. Jadi kalau dalam kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, pokoknya segala zikir, doa, baik itu yang wajib atau yang sunnah, kita mengucapkan doa kepada mayit itu, ya, itu tidak dihitung, ya, dan tidak dianggap kecuali, ya, diucapkan. Ya, ini apa namanya, menarik sebenarnya. Jadi untuk menjawab ini, kalau cuma hanya kirim-kirim stiker, tidak dianggap atau tidak dihitung, ya. Nah, yang ketiga dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 21 halaman 249, ya, zikir yang wajib, ya, atau sunnah di dalam sholat atau yang lain, ya, atau di luar sholat, ya, fi sholah wa ghairiha, ya, itu apa namanya, tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dilafatkan orang yang berzikir tersebut dan suaranya terdengar jika pendengarannya normal, ya, hatta yatalaffazu bihi adzakiru, ya, wa yusma'u nafsahu idza kana sahihas sam'i. Ya, ini maka kalau pendengarannya normal, maka dia sendiri yang berzikir itu melafatkan, mengucapkan, ya, menyuarakan, ya, sehingga suaranya itu terdengar oleh dirinya sendiri dan suara terdengar oleh dirinya sendiri, ya. Dan ini para pemirsa, dalil-dalil dari berbagai kitab, ya, dari 2 kitab yang menunjukkan bahwa kalau hanya kirim stiker, hanya kirim apa namanya, teks copy paste di WhatsApp, itu tidak bermanfaat untuk si mayit dan yang melakukannya tidak mendapatkan pahala. Maka harus dilafatkan terlebih dahulu, ya, baru di-share. Karena yang dijadikan tolok ukur adalah yang ketika diucapkan itu, ya. Yang di-share itu hanya sebagai apa ya, formalitas saja sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih baik nggak usah di-share, nggak apa-apa, tapi yang penting kita doakan, kita bacakan doa diniati untuk almarhum atau si mayit itu. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.